Kita lanjut. Match kedua. Nah, match kedua itu sangat tepat kalau kita bilang bahwa match 2 itu kita sebut sebagai grup neraka. Karena di dalamnya ada 3 dari 4 tim dengan perolehan poin tertinggi di babak penyisihan, yaitu 1.200 poin ke atas. Terutama untuk grup neraka. Tim pertama, tim dengan personality kuat yang sangat menonjol dengan ciri khas ketawa salah satu anggotanya. Salah satu tim yang menjadi unggulan dalam lomba itu, tim dengan perolehan poin fantastis 1.200 poin pada babak penyisihan, IPRS. Mana suaranya? Tim yang kesana kemari dulu pilih agar fasilitas yang ada di rumah sakit tetap terjaga dan terpelihara. Kita panggil Susu Sasa. Tim kedua, tim dengan perolehan poin tertinggi, yaitu 1.300 poin di babak penyisihan, berasal dari ruangan lab patologi klinik, menjadi salah satu ruangan paling kompak karena berhasil menjadi juara umum membawa 2 gelar pada acara Games Kopakan tahun lalu. Akankah dominasi kemenangan mereka akan terus berlanjut di lomba lain tahun itu? Laboratorium Patologi Klinik, mana suaranya? Kita panggil NCB. Tadi kajar. Sama baca ya. Mana bacilan kedua ya? Tim ketiga, tim yang memenangkan match terakhir di babak penyisihan, menjadi satu-satunya tim yang mengalahkan 3 tim sekaligus. Tim dengan perolehan fantastis 1.200 poin di babak penyisihan, membawa nama loket pendaftaran, membawa nama frontline office, membawa wajah rumah sakit. Loket pendaftaran, mana suaranya? Kita panggil Merapo. Langsung silakan semua bantai makan deh. Silakan langsung berdoa kecil untuk menyerahkan diri. Ya. Pergi ke jalan ke desa Said. Baliknya dulu. Tim Susu Kasap siap desain. Kalah menang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kanan saya kenalkan Datuk Slamet. Dan saya seorang berarti di sebelah kiri saya ada Bapak Haji Budi Lambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Dima, sebelah saya Norma dan Amir. Kita ada pantun dulu. Bawa belanjaan pakai cipik. Belanjanya kalau kokaina. Bukan lagi dengan kalian itu cipik. Kalau nyangka masuk semifinal. Jalan-jalan pergi ke sekolah. Selalu naik jalan. Kalau
kan? Cabut rumput pakai tangan. Tuh mengangkut pasti bawa kemenangan. Bahaya, tajam ya. Saya kan lebih dekat pakar, lebih dekat pakar. Lebih. Karena kan itu jawab uang. Biar tidak nyusul belakang. Ke depan. Oke, terima kasih buat Gubernur Mungkin. Langsung aja kita mulai, silakan berdoa untuk ini soal jawaban. Contohnya di depan. Soalnya saya bukan tidak ada rekayasa di antara kita. Ya, pertanyaan untuk kedua, biasanya saya bisa menjawab. Saya harapkan untuk penonton yang tidak jawab, karena kasihan akan dibatalkan pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama untuk kedua. Walaupun sudah tahu dengan nama cewek yang nak dilatihnya, ingin masih berpura-pura menanyakan nama kepada cewek tersebut untuk sekedar basa-basi. Apa peribahasa untuk menggambarkan kelakuan cewek tersebut? Istilah ini kalau ngambil HP. Lagu B. Masih ada basuran gede. Perang lantai apa? Tak tahu betanya lagi. Nanti ngomong dulu. Kawan pakai baru. Pertanyaan selanjutnya. Buah durian yang kulit bagian depannya agak hitam di tangan, apa dalam bahasa Sambasnya? Sangat. Salahkan Pak Budi tukang pilih soal. Ya, satu. B. Lalu C. Penonton, ada yang tahu yang hitam di duriannya? Sampah. Buah sampah. 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 Menurut hitamnya sampah. Pertanyaan selanjutnya kayak makan. Pada waktu malam hari terjadi gerhana bulan. Apa istilah bahasa Sambasnya untuk gerhana bulan? Penonton, bulan Rawu. Jadi yang duwe lah sabe. Pertanyaan selanjutnya untuk Tuhan. Kakus atau WC yang berada di daratan tetapi tidak mempunyai atap disebut apa bahasa Sambasnya? Tinggalan. Pendokan. Penjelan atau penjelan dan atau contoh kedua. Ya sih, ketahuan bakal kurang. Tahu tak ini? Pertanyaan selanjutnya. Tempayan yang digunakan untuk menyimpan beras disebut apa dalam bahasa Sambasnya? Pengaliman. Masih ada yang lain. Ayo, masih waktu. Pasur.
Lumayan masuk lagi. Berhenti. Berhenti. Apa tuh alasannya lah ya? Belum. Sakon. Lumayan. Pertanyaan selanjutnya. Alat tenun kain yang terbuat dari bambu timiang dan di bagian depannya berkepala lancip menyerupai bentuk peluru kendali. Disebut apa namanya alatnya ya? Holong. Kayu. Yang dia tahu saya. Lagu B. Penting lain. Ada lanjut kapannya. Lagu C. Kita lawan. Penutup. Curang. Pertanyaan selanjutnya. Kue atau penganan yang terbuat dari tepung dan berbentuk seperti angka 8 disebut PHP dalam bahasa Sambasnya. Oh, ada tulisan. Galang-galang. PHP. Galang-galang timpak. Hijau. Kenapa ada ini namanya? Lalu ini lubangnya dalam-dalam. Lalu J. Apa? Penonton. Tangga. Ini lain. Pertanyaan selanjutnya. Kikir yang bentuknya setengah buatan. Kikir yang bentuknya setengah bulatan yang biasanya digunakan untuk melicinkan kayu disebut apa dalam bahasa Sambasnya? Kikir setengah lingkaran. Katam. Katam buli. Kemudian lanjutkan. Penonton. Tatal. Tahu. Mendingan dia terakhir tanya jawabnya dalam dua tuh. Pertanyaan selanjutnya. Padi yang tidak berisi di dalamnya disebut apa dalam bahasa Sambasnya? Apa? Gumping 100 untuk lagu A. Berapa sesi? Mejanya kan? Ada nggak? Oke, pertanyaan selanjutnya. Suatu benda yang sering dipakai atau yang menjadi andalan dalam sebuah permainan disebut apa dalam bahasa Sambasnya? Kalian. Pertanyaan selesai. Pertanyaan
sandal kayunya pada waktu pergi ke masjid. Disebut apa dalam bahasa Sambasnya itu sandal kayu? Teropak. Teropak. Bulan ini tidak tahu. Saya tanya. Tolong jangan terjadi pertanyaannya ya, ini beda makan. Minta maaf, tolong penonton, saya. Batu yang indah dan bercahaya yang berasal dari binatang, yang banyak khasiatnya dan mengandung kesaktian. Menurut sahabat menyebutnya apa? Unta. Masih ada yang lain? Silakan, masih ada itu. Batu dari nek. Jimat. Lagu C. Lagu A. Penonton. Emane. Emane putih. Tahu untuk tempat lain. Bukan batu deh. Betul. Itu ada yang punya. Ada yang kayaknya sedikit dari kemarin. Kemarin depan. Ada yang ya. Kemarin depan. Ayam yang saya jadikan depan. Pertanyaan selanjutnya. Makanan atau makanan yang terbuat dari tepung beras yang cetakannya menggunakan daun pandan dan dibungkus dalam panci. Apa nama makanan ini? Dorongan atau dorong. Biasanya pakai yang manis. Dalam bahasa Sambas yang digunakan sebagai kata bantu untuk menunjukkan posisi atau letak sesuatu. Apa bahasa Sambas ini? Antul. Antul, cara untuk menunjuk. Antul itu. Pertanyaan selanjutnya, hewan ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kepinding. Bahasa Sambasnya apa? Pijak. Pijak, cara untuk menunjuk dan kubik. Buat ditahan ketawanya. Oke, selanjutnya. Seseorang yang berjalan lebih cepat dari yang lain tanpa memperhatikan kiri kanan disebut apa dalam bahasa Sambasnya? Nojol, teratur untuk dan kubik. Nah, itu bukan serpakat, bukan serpakat. Pertanyaan selanjutnya. Penyakit mata ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan katarak. Membaca Sambasnya apa? Bular. Bular, teratur untuk dan kubik. Ada masalah persepsi bular di Indonesia beda itu. Pertanyaan selanjutnya. Pada saat adu layangan ikat dan pakung tidak ada yang putus. Mereka saling menarik tali layangan dengan cepat dan gesit. Apa istilahnya dalam bahasa Sambas menarik tali layangan dengan cepat dan gesit saat beradu? Saut, parut. Pertanyaan kamu makanya. Berikutnya, si mumbut atau sebumbutan teratur Pertanyaan selanjutnya untuk kelompok B. Dodol khas Sambas yang bahan dasarnya dari labu kuning atau perangi biasa disebut dengan dodol perangi. Apa nama lainnya? Dua. Bentuk C.
Berdoa. Berhitung. Dodol siram. Ini. Dodol siram. Pertanyaan selanjutnya. Oke ya, minta maaf kesalahan panitia di regu C di bagian 100. Ya. Itu kan Kira tadi jawaban lu artikulasinya kurang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Memasukkan barang ke dalam perahu atau menurunkan barang dari dalam perahu ke atas leher. Apa yang masih ini? Baik. Oke. Ayolah, bebas. Punggah. Pertanyaan selesai. Skor sementara dua 300, kemudian 300 dan kemudian 300. Pertanyaan timbul. Silakan ujian dimulai. Belum bertanya Bapak Ibu sekalian tanam kami kita sayang fisik kemudian juga kekebalan tapi tidak bisa fisik. Oke, siap-siap. Pertanyaan pertama untuk regu C. Buah khas tropis yang banyak terdapat di Pulau Kalimantan ini pada umumnya disebut dengan nama asam pulasan. Orang sahabat disebut apa yang berarti? Asam pulas. Asam pulas. Pertanyaan selanjutnya. Alat yang berfungsi untuk melumatkan sesuatu dengan cara diputar, misalnya melumatkan biji kopi, menggelolok atau orang sahabat sibuknya apa? Saya katakan, saya dengar jawaban dari Punggol. Yang sudah nangkap saya. Pertanyaan selanjutnya untuk regu C. Ukuran tanah yang luasnya mencapai 1.600 meter persegi disebut apa dalam bahasa Samosir? Bolong 100 untuk uji. Udah tahu ya. Banyak tanah ya. Batang kayu atau pohon yang sudah mati tetapi masih dicatat kalau tumpang disebut apa dalam bahasa Samosir? Tunggul. Regu A. Pokok 122. Pertanyaan satunya. Proyek sampah yang sampai sekarang masih banyak kita temui di Sungai Sampas disebut apa dalam bahasa Samosir? Penambang. Penambang. Panggilan untuk anak bungsu atau istilahnya anak terakhir apa bahasa Samosir? Ojon. Ojon.
Siaranan. Siaranan, bukan siaranan. Lebih dapat 100. Pertanyaan selanjutnya. Karena kambing itu sayangnya mati, Pak Ung tidak berhenti-henti menangis sehingga kedua kelopak matanya mengembang. Disebut apa namanya dalam bahasa Sabah? Kedua kelopak mata mengembang sambil nangis. Bangkut, 100 untuk selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Pada saat bangun tidur, pada saat bangun tidur, Kasrul menggosok kedua matanya sambil menggaruk-garuk kepala. Apa istilahnya dalam bahasa Sambasnya ya? Kusau-kusau. Kusau-kusau. Pertanyaan. Rumah si Lola berada di depan rumah sakit, namun posisinya tidak saling berhadapan langsung atau agak serong kurang lebih sekitar 30 derajat. Apa istilahnya dalam bahasa Sambasnya ya? Encong pisang. Encong pisang. Pertanyaan selesai. Untuk B 600 dan untuk B nya usia 1000. Sementara untuk berlaku C. Silakan Bagus C diberi kesempatan untuk pilih soal Bapak Pertutan. Yang nilai-nilainya saya kata dia Bapak Pertutan. Bapak Ibu sekalian, karena itu Bapak Pertutan kasihan skornya karena kurang nih. Jadi yang jawab, belum hati-hati. Saya minta waktunya dua orang di baju ini sampai dengan ini siap. Jadi dulu ini mereka bilang ini kan menunggu Bang ini dulu berdasarkan ABC-nya baru jawab. Yang akan jawab tak betul tidak. Ya, Bapak Pertutan untuk sesi semifinal kedua. Pertanyaan pertama, ayam jantan yang sedang berkelahi atau diadu disebut dengan besaung. Untuk cing apa namanya? C. Bejana. Pertanyaan selanjutnya. Mencari kutu di kepala dengan menggunakan tangan sendiri disebut apa dalam bahasa Sambasnya? Regu A. Apa? Regu A kurang dari 1. Ini stick loh. Pilih kita tahu. Salam ketawa. Susuk sasap. Susuk. Dan selanjutnya, rumput yang tumbuh di pinggir sungai dan biasanya mengambang di atas air disebut apa? B. Apa? B. Pertanyaan selanjutnya, apa bahasa Sambasnya untuk memperbaiki jala atau bukat yang koyak? Regu A. Regu A kita kurang eksa dulu. Kawan menjawabnya. Perhatikannya namanya betul. Perhatikannya betul. Masih ada 200.
Lagu B. B. Lagu B kecenderungan selalu. Kenapa dia kena hitam? Ada tahu? Nunggu tahu. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya Bapak Tuna. Gue nak nge-shoot penonton gue. Atau patin ikan sembilang atau ikan sangat yang beracun atau berbisa bersama kabin yang ini. Lagu C. C. Lagu C. Lagu C. Pakai berapa seseorang ini? Jangan kamu dari sendiri pada coba. Aku ada. Pertanyaan selanjutnya. Mengambil buah yang jatuh dari pohon dalam bahasa sahabat disebut dengan jantung. Mengambil buah pakai darah disebut apa dalam bahasa sahabat? Lagu C. Lagu C. Juluk saya rasa lagu C. Pertanyaan selanjutnya. Menutup pintu atau jendela tanpa dikunci disebut apa istilahnya dalam bahasa sahabat? Lagu B. B. Lagu B kita kurangin 100. Mencolok pakai kunci, menpaut tidak ada kunci. Mencolok pakai kunci, itu tidak ada kunci pakai paut aja. Bukan aja lawan sudah ada kunci. Modal takut benar. Selanjutnya. Kain benang emas berbentuk kain sarung yang digunakan sebagai selendang. Lagu B. Apa? Lagu B kurangnya selalu. Selendang kamu. Iya, jajar. Pertanyaan selanjutnya. Orang perempuan memakai kain sarung disebut dengan tetapi orang laki apa namanya? Lagu C. Bebelah 100 betul. Pertanyaan selanjutnya. Laka.